Tuhan, Shalom. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Hari Minggu terakhir dalam bulan Maret ini. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita hari lepas hari sehingga kita dapat melewati bulan ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, minta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawan kita sehingga melalui ibadah hari ini kita pulang dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan 6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan kehidupan sang kekala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracak yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracak yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya persilakan kita semua berdiri. Kita siapkan pujian katakan lebih dari segalanya. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini. Biarlah Engkau saja bekerja di tengah-tengah kami, berkarya. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan. Lebih dari segalanya, berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap
kehadiran pagi hari ini Tuhan. Sungguh benar Kau adalah pelindung kami bersama. Tuhan yang kasih setia. Di dalam ada perbuatan, ada sukacita dan kebenaran. Yang dalam glory bagi
dan berterima kasih. Terima kasih ada kesempatan bagi kami hari ini berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, menuntun dan mengerahkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu hari ini. Yang penurapan-Mu atas setiap hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani hari ini. Kami percaya hadiran-Mu ada, Kau berkata di atas puji pujian dan penyembahan kami. Kami percaya melalui ibadah hari ini Tuhan, kami diberkati. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertandingan hingga selesainya, dan mohon biarlah Tuhan yang memimpinnya. Dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari beri senyum kanan kiri, depan belakang. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Angkat satu pujian, katakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, dan aku tak akan pernah goyah. Saat
Yesus sering memanggil orang sibuk untuk melayani. Perhatikanlah orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya dan bahkan melayaninya. Nelayan seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ketika sedang sibuk bekerja, Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya. Seorang penagih pajak pada hari ini yang kita pelajari, yakni Matius ataupun Lewi, sedang duduk bekerja di kantor pajak dan Yesus memanggilnya. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-12 di dalam serial perenungan kitab Markus dengan tema Yesus dan Penagih Pajak. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus 2 ayat 13 sampai 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea, banyak orang datang kepadanya, lalu dia mengajar mereka. Sesudah mengajar, Yesus berjalan lagi dari tempat itu dan melihat seorang petugas pemerintah sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu adalah Matius, anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan berkata kepadanya, "Mari ikutlah aku." Waktu itu juga Matius langsung berdiri dan mengikut Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya makan malam di rumah Matius. Teman-teman sekerja Matius dan orang-orang lain yang juga dianggap berdosa ikut makan bersama mereka. Pada waktu itu banyak orang sering mengikuti Yesus. Beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi datang dan melihat bahwa Yesus serta murid-muridnya sedang makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu mereka berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa guru kalian makan bersama dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya?" Waktu Yesus mendengar perkataan mereka, Dia berkata kepada mereka begini, "Orang yang sehat tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke dokter adalah orang sakit. Begitu juga dengan aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saat Yesus berkhotbah dan menyembuhkan, dia memanggil orang-orang untuk mengikuti dia, seperti Simon dan Andreas, kemudian juga Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adalah dua pasang saudara dari keluarga nelayan. Hari ini Yesus ingin kita memanggil orang untuk mengikuti dia, untuk menjadi muridnya juga, untuk menikmati keselamatan yang akan dia berikan. Siapa prospek yang cocok untuk pemuridan dan keselamatan? Kita mungkin pikir mereka yang cenderung religius, tapi teks kita dari Markus 2 ayat 13-17 untuk perenungan kita kali ini mengingatkan kita untuk tidak membatasi prospek kita. Kita perhatikan yang pertama, narasi. Yesus memanggil penagih pajak. Yesus sedang mengajar di tepi danau pantai Galilea. Dia melihat Lewi, putra Alfeus, duduk di kantor pajak. Lebih dikenal sebagai Matius dan akhirnya menjadi rasul dan penulis Injil Matius. Ayahnya adalah Alfeus,
Kemungkinan besar itu bukan ayah Yakobus dan Yohanes karena namanya juga adalah Alfeus. Dia adalah seorang penagih pajak atau pemungut cukai, sebuah profesi yang tidak disukai oleh orang-orang pada saat itu karena dipandang sebagai pengkhianat, sebagai orang Yahudi yang bekerja untuk pihak penjajah di pemerintahan Romawi. Dilihat sebagai pemeras karena penagih cukai sering memungut biaya selangit, digolongkan bersama dengan orang yang berdosa dan setara dengan pelacur. Jadi ini adalah pandangan orang-orang pada saat itu memandang orang yang bekerja sebagai penagih pajak. Namun Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya. Ikutlah aku. Dan dia, yakni Matius, meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Padahal di mata masyarakat dia bukan seseorang yang dianggap berpotensi sebagai pengikut Kristus. Matius menjadikan rumahnya untuk Yesus sebagai tamu pesta. Lewi ataupun Matius memberi Yesus pesta besar di rumahnya. Ada banyak pemungut pajak dan pendosa lainnya juga hadir. Para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi terkejut melihat fenomena ini. Melihat hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya. Kenapa kalian makan dan minum bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain? Lukas 5 ayat 30. Tanggapan Yesus, waktu Yesus mendengar perkataan mereka, dia berkata kepada mereka begini, orang-orang yang sehat tidak perlu lagi ke dokter. Yang perlu ke dokter adalah orang yang sakit. Begitu juga dengan aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Markus 2 ayat 17. Kata-kata Yesus mengungkapkan mengapa Lewi atau Matius adalah seorang prospek pemuridan. Saat kita merenungkan narasi ini, pelajaran apa yang bisa kita peroleh darinya? Yang kedua, beberapa pelajaran penting. Yesus mencari orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa agar mereka bertobat. Tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini adalah tujuan kedatangan Yesus ke dunia, jadi sangat jelas sekali. Ini memberikan harapan bagi mereka yang dibebani oleh kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi mereka yang sakit. Sehubungan dengan penyakit dosa, kita semua mengidap penyakit dosa yang sama, tetapi tabib agung siap untuk menyembuhkan mereka yang mau bertobat dari dosa. Jika kita dibebani dan menderita karena dosa, Yesus yang mau menanggungnya untuk kita. Teman adalah potensi besar. Lewi atau Matius memberikan metode penginjilan pribadi yang luar biasa. Dia mengundang teman dan rekan kerja ke rumahnya. Dia memberi mereka kesempatan untuk mendengarkan Yesus. Cornelius melakukan hal yang sama bahkan sebelum dia menjadi seorang Kristen. Dia mengundang keluarga dan teman-temannya datang. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Dia memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan Petrus pada saat itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Mengundang keluarga dan teman untuk pelajaran Alkitab di rumah adalah hal yang luar biasa. Ini adalah suatu cara untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang kita kenal. Kita harus terpisah, bukan terisolasi. Alkitab mengajarkan prinsip pemisahan. Teman yang jahat dapat merusak kebiasaan baik. Jadi kita harus berpisah dari teman yang jahat ini. Kita harus terpisah karena kita bukanlah pasangan yang sepadan. Jadi kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam hal kepercayaan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang seiman.
Tetapi bukan berarti kita menutup pintu sama sekali untuk orang yang belum seiman. Kita bisa mengisolasi diri, tetapi bukan berarti secara total. Artinya, kita jaga jarak. Kita tidak mau dirusakkan oleh kebiasaan mereka, tetapi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk mendengarkan kita, untuk mendengarkan Injil yang kita punya. Pemisahan bukanlah isolasi total. Jika tidak, kita harus meninggalkan dunia ini. Yesus dan murid-muridnya rela makan dengan orang berdosa semata-mata adalah untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk menyembuhkan orang sakit karena dosa. Kita harus rela meluangkan waktu dengan mereka. Jadi sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada di dunia ini dan memang kita harus jaga diri, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka binasa selama-lamanya. Kita mesti harus mengabarkan Injil kepada mereka dengan memberikan waktu kepada mereka sehingga Injil itu tersampaikan kepada mereka, sehingga melalui kesaksian hidup kita juga mereka dapat melihat bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya berbeda dari mereka, dan mereka tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus sering memanggil orang sibuk untuk melayani. Perhatikanlah orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya dan bahkan melayaninya. Nelayan seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika sedang sibuk bekerja, Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya. Seorang penagih pajak pada hari ini yang kita pelajari, yakni Matius ataupun Lewi, sedang duduk bekerja di kantor pajak dan Yesus memanggilnya untuk melayaninya. Kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan hanya menginginkan mereka yang masih muda atau mereka yang punya waktu luang untuk melayaninya. Misalnya hanya remaja putra yang kuliah untuk menjadi pengkhotbah atau menjadi penginjil. Misalnya hanya orang tua pensiunan yang tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Tuhan memanggil mereka. Ingatlah pepatah, jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah orang yang sibuk untuk melakukannya. Artinya kita mengikuti prinsip Tuhan Yesus. Ketika kita mengajak orang untuk melayani Tuhan, jangan mencari pengangguran, jangan mencari mereka yang tidak punya apa-apa. Carilah mereka yang sibuk, karena mereka yang sibuk ini artinya orang yang sungguh-sungguh mau bekerja. Ketika hati mereka tergerak untuk mengikuti Yesus, dia juga akan rajin bekerja untuk Tuhan. Kesimpulannya, interaksi Yesus dengan penagih pajak harus menjadi pengingat kita. Kita tidak pernah terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh Yesus. Kita tidak pernah terlalu sibuk untuk melayani Yesus. Kita harus bersedia menjangkau mereka yang terhilang. Prospek yang baik adalah keluarga kita, teman kita, dan rekan kerja kita. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Apakah kita bersedia membiarkan Yesus menjadi tabib agung kita? Apakah kita bersedia untuk melayani Yesus? Tidak peduli seberapa sibuknya. Apakah kita bersedia untuk bergabung dengannya dalam mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita bersyukur sekali masih memiliki pekerjaan, dan Tuhan senang memanggil orang-orang yang punya pekerjaan untuk melayaninya. Tuhan datang untuk memanggil kita semua menjadi pekerja-pekerja yang memberikan pekerjaan yang berinvestasi kekal. Karena setiap kali kita memberitakan Injil, kita menabung ada begitu banyak harta surgawi. Karena satu orang saja yang bertobat mengikuti Yesus, seluruh malaikat yang ada di surga bertepuk tangan. Artinya itu terlalu berharga dan sangat berharga. Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Kiranya setiap diri kita memiliki belas kasihan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya untuk bekerja baginya tanpa lelah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Minta tolong Pak Eko. Sebelum persembahan
persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau penuhi segala kebutuhan kami dan Engkau limpahkan segala kebaikan-Mu untuk kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Terima kasih dan kami mengucap syukur senantiasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan di tempat ini, atau bahkan untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, Tuhan jadi pemimpinku. Sekali lagi terima kasih untuk hadirin Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Ina, Tuhan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita ingat bahwa minggu ini kita ibadah 2 kali, hari Jumat untuk memperingati kematian Kristus di tanggal 2 dan hari Minggu nanti kebangkitan. Baik, Tuhan memberkati. Saya minta semua untuk berdiri, kita akan memusatkan ibadah ini. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman, ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah
persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memimpin sejak permulaan, pertengahan hingga menjelang berakhirnya ini. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami dan ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan meleguhkan firman-Mu, memeteraikan dalam batin kami, sehingga firman itu terus menjadi rema dan mau menghidupinya. Kami bersyukur untuk karya-Mu di atas kayu salib, bahwa Engkau telah mengubah kami menjadi pribadi yang tulus, yang ikhlas dalam melakukan semua kebaikan. Sebagaimana Tuhan sendiri, Kristus sendiri yang telah mengerjakan keselamatan baik kami di atas kayu salib dengan penderitaan bahkan kematiannya. Ia melakukannya dengan tulus hati dan mampukan kami untuk memiliki hati Kristus. Terima kasih buat kami menang atas keegoisan kami, buat kami menang atas pengaruh iblis yang mencoba untuk mengajak kami untuk mengedepankan diri kami sendiri. Kami sadar bahwa kami terus hidup dalam perjuangan bagaimana mengutamakan Engkau, hidup seperti Kristus hidup, melakukan semua kebaikan pengorbanan tanpa pamrih. Terima kasih berkati hamba Pak Dharma yang telah menyampaikan firman ini. Ya Tuhan, terus berarti pakai hamba-Mu bersama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang lain, Ibu Pri yang memimpin kami dalam puji-pujian, Isa, Catherine, Tuhan juga berkati Pak Anton, Pak Cesar, Pak Yaman, Ibu Sarah yang sudah melayani dalam bidang musik, juga anak kami Chris, Pak Eko, bahkan seluruh jemaat yang hadir hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan jemaat ini. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah-tambah, dan pengenalan itu selaras dengan sikap hidup kami terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap kondisi yang kami hadapi dalam hidup ini. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan kami, karena kami mempraktekannya dalam berbagai situasi, baik senang maupun baik beralam kesulitan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati, berikan semangat hidup bagi mereka juga. Yang lemah tubuh, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Yang sakit, kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan mereka yang punya persoalan yang lain, kami doakan Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang mungkin ada di luar kota, Tuhan Yesus menyertai mereka perjalanan baik pergi maupun pulang, bahkan ke tempat di mana mereka tuju. Engkau selalu melindungi, sehingga di waktu-waktu mendatang kami boleh bertemu dalam kegiatan ibadah seperti ini. Saya berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan tolong mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu, dan hanya dengan mempraktekkan firman-Mu maka hidup kami akan saling memberkati satu dengan yang lain, dan kami boleh menikmati kehidupan kami sebagai anugerah Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati pekerjaan mereka sehingga menghasilkan keuangan, ekonomi. Kami berdoa buat mereka yang mengusahakan perusahaan sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan berhasil. Ya Bapa di surga, kalau ada jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong untuk bertemu dengan pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan, yang olehnya mereka boleh memperoleh keuangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menata masa depan mereka. Dan ajar kami juga untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan Yesus tolong. Dan berdoa buat mereka yang sakit, kami terus teringat hamba-Mu, orang tua kami Pak Ibau di Samarinda. Terima kasih bahwa sampai dengan hari ini Tuhan tetap menopang. Kami berdoa buat orang tua ini, ibu dan anak, mantu, cucu, berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka semua. Pak Ismail, mari Tuhan tolong. Ibu Asyu, Ibu Liliana, dan juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin lemah tubuh hari ini, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Mari Tuhan hibur dan teguhkan mereka.
Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan Tuhan tolong mereka agar mereka selesai tepat pada waktunya. Hari ini kami mengucap syukur dengan hamba-hambamu, anak-anakmu, kekasih-kasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ineke kemarin tanggal 23, Pak Anton tanggal 24, dan anak kami Yonatan tanggal 26. Kami mengucap syukur Tuhan mendampingi, menyertai, memberkati perjalanan hidup mereka sampai dengan hari ini. Kami berdoa untuk hari esok mereka. Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi Pak Agus dan Ibu Vivi buat Ineke. Tuhan Yesus memberkati Pak Agus, keluarga, usaha pekerjaan Tuhan berkati. Juga Pak Anton dan keluarga, Ibu Sari dan anak-anak, bahkan orang tua Ibu Marta, Tuhan juga memberkati mereka. Anak kami Yonatan, Tuhan berkati Pak Eko, Ibu Pri, juga semua kakak-kakak Yonatan. Biarlah mereka terus menjalani hidup dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaatmu dalam persoalan apapun. Tuhan Yesus menyertai. Masa depan gereja ini kami serahkan dalam tangan. Tuhan tolong dengan semua apa yang berkaitan dengan gereja ini, visi misi, mari Tuhan Engkau tolong. Kami juga berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Kami berdoa untuk Kornas pada bulan April di Jayapura. Mari Tuhan tolong agenda pemilihan ketua dan badan pengurus baru serta program kerja 5 tahun ke depan. Tuhan Engkau memberkati para peserta, panitia, dan Kornas ini dapat berlangsung dengan segala baik dan menghasilkan sebuah keputusan yang strategis bagi pengembangan dan pembangunan gereja Kemajuan Indonesia. Berdoa untuk semua gereja Tuhan Indonesia, pemimpin-pemimpinnya. Mari Engkau memberkati supaya sehati bekerja sama melayani di Indonesia sehingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, bahkan juga para dokter relawan yang saat ini sementara bahu-membahu untuk dapat menangani, menghambat beredarnya COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong proses pengobatan vaksinasi, Tuhan campur tangan supaya seluruh masyarakat Indonesia ini dapat tervaksinasi untuk dapat menghalangi penyebaran COVID ini. Dan pada akhirnya kan dalam melewati situasi ini, ekonomi pulih dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk persembahan umat hari ini, baik persembahan kolekte, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan syukur. Tuhan, biarlah ini Allah merupakan wujud daripada ketaatan, kesetiaan, cinta kasih, bahkan iman kami kepadamu. Tuhan, perhatikan itu dan kami percaya janji-Mu bahwa kami ketika kami memberi dengan benar, maka pasti Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Pakai keuangan ini untuk menjadi sarana untuk melayani Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami tak tersebut melalui doa ini, bahkan juga mungkin kebutuhan, kepentingan kami. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turun menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami doa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh
telah disampaikan kepada kita pada hari ini, mari terima itu, lakukan itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput salib-salibnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan silakan duduk. Baik, kita sudah selesai berdoa. Sampai kita bertemu kembali pada hari Jumat.